لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah wa'lamu annallaha yuhibbul muttaqin. Jamaah maghrib rahimakumullah, alhamdulillah, mari kita tidak henti-hentinya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga sampai dengan saat ini kita masih bisa beraktivitas di dalam kehidupan dunia, khususnya untuk lebih meningkatkan hasanah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan syukur kita kepada Allah akan bisa membawa tambahnya berkah dan nikmat yang lebih besar lagi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah maghrib rahimakumullah, mengawali tahun 2022, kajian Rabu malam. Pada malam hari kami membawakan sebuah tema waspada amalan yang sia-sia. Kenapa kita harus waspada? Karena kadang-kadang kita beramal itu tidak melihat apa yang harus kita lakukan supaya amal kita tidak sia-sia. Supaya amalan-amalan kita itu betul-betul bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu marilah sedikit kita kaji apa yang menjadi sebab dan apa yang harus kita lakukan sehingga amalan-amalan kita supaya tidak sia-sia. Sebenarnya kita sudah maklum bersama bahwa semua amal kita, baik maupun buruk, itu akan mendapatkan balasan masing-masing dari Allah. Jadi amal baik nanti juga akan dibalas oleh Allah, amal buruk yang kita lakukan juga akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, kita sering mendengar ayat yang kita dibaca dalam surat Luqman ayat 16, Allah menyatakan, Ya bunayya innaha intakum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi syahratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bi Allah. Innallaha latifun khabir. Luqman berkata, itu adalah nasihat Luqman pada putra-putranya, hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkan balasannya, sekecil apapun terutama. Sesungguhnya Allah maha halus lagi maha mengetahui, latifun khabir. Ini ayat yang sering kita dengar dan juga di dalam surat yang lain, di dalam surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8 Allah juga menyatakan wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah.
siapa yang melakukan perbuatan meskipun sebesar dzarrah, perbuatan itu baik, maka akan mendapatkan balasannya. Siapapun yang melakukan amalan keburukan, meskipun itu sebesar dzarrah, sebesar atom, maka dia pun akan melihat balasannya. Jadi ini dalil yang menyatakan bahwa seluruh amal manusia itu akan senantiasa mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Amal baik kita akan mendapatkan balasan dari kebaikan itu yang lebih banyak daripada yang dilakukan. Amal buruk juga demikian. Jadi keadilan Allah kalau kita melakukan keburukan itu hanya dibalas satu kali, ya, tetapi tetapi kalau amal kebaikan itu akan dibalas yang lebih dari apa yang dilakukan. Bahkan disebutkan 10 sampai dengan 700 kali lipatan. Itu adalah, kemudian kita harus sadar bahwa satu saat seringkali terjebak di dalam amalan-amalan yang sia-sia atau al-laghu. Dalam surat Al-Mu'minun disebut dengan al-laghu. Karena itulah kita harus berhati-hati dalam beramal, dalam berbuat dalam kehidupan dunia ini. Jangan sampai kita terjebak dalam perbuatan yang sia-sia. Dalam surat Al-Mu'minun, mulai ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, Allah menyatakan, Qad aflahal mu'minun, alladzina hum fi sholatihim khashi'un, walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Sungguh berbahagialah orang yang beriman, yaitu mereka yang khusyuk di dalam sholatnya. Dan mereka yang berpaling, menghindar dari perbuatan-perbuatan lagu, yaitu perbuatan yang sia-sia, perbuatan yang tidak berguna. Nah, ini kita harus mensikapi apa yang kita lakukan itu bagaimana supaya kita menjadi orang beruntung. Salah satunya yaitu apabila kita mampu menghindari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Rasulullah SAW juga bersabda, kullu syai'in laisa min dzikrillah wa walahun illa arba'ata khisalin. Musiun bainal ardaini, masyun bainal ardaini, bainal ghuradaini wa ta'dibuhu farasahu wa mula abatuhu ahlahu wa ta'limus sibahah. Segala sesuatu di dalamnya tidak terdapat zikir atau mengingat Allah merupakan perbuatan yang sia-sia. Jadi kalau kita berbuat sesuatu yang tidak ada kebersamaan kita dengan Allah, maka itu perbuatan yang sia-sia. Jadi kita makan, itu kita kan dianjurkan untuk berdoa. Minimal kita membaca basmalah. Itu artinya perbuatan kita makan itu ada kebersamaan dengan Allah. Ada ingatan kita kepada Allah. Ada zikrullah. Kalau kita makan kemudian langsung begitu tanpa kita berdoa, tanpa kita mengucapkan basmalah, maka amalan kita itu amalan yang sia-sia. Karena amalan itu tidak ada kebersamaan dengan Allah, tidak ada zikrullah. Nah, karena itu Rasulullah mengatakan, kalau ada orang yang berbuat sesuatu, kemudian tidak ada sesuatu pun kalimat zikrullah, maka itu adalah perbuatan yang sia-sia. Ya, perbuatan yang tidak ada gunanya, perbuatan yang sendagurau. Kecuali 4 hal, yaitu sendagurau suami istri, melatih kuda, berlatih memanah, dan mengajarkan renang. Itu satu amalan yang tidak sia-sia. Kemudian di dalam firman Allah, Kul hal nunabbiukum bil asyarina a'malan alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yusinuna sun'a ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim
wa liqaihi fa habitat amaluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Katakanlah, kata Allah dalam firman-Nya, maukah kamu kami beritahukan tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia. Sedangkan mereka menyangka telah berbuat sebaik-baiknya. Mereka itu adalah orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Tuhan dan kafir terhadap perjumpaan dengannya. Maka terhapuslah amalan-amalan mereka dan kami tidak mengadakan penimbangan amal bagi mereka pada hari kiamat. Nah, ini amalan yang sia-sia. Satu, amalan yang dilakukan oleh orang kafir. Ini sia-sia. Kemudian yang kedua, amalan yang tidak didasari dengan iman. Nanti seterusnya akan kita bahas. Itu juga termasuk amalan yang sia-sia. Nah, karena itu, kalau kita ingin supaya amalan kita tidak sia-sia, marilah kita perhatikan amalan kita agar kita betul-betul bisa melakukan amalan itu dengan amalan-amalan yang sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar amalan kita tidak sia-sia, tidak muspro kata orang Jawa, tidak lagu, maka harus ada beberapa yang kita perhatikan. Yang pertama, amalan itu kita niati ikhlas semata-mata karena Allah. Ya, jadi kita sering menjelaskan penjelasan tentang ikhlas. Supaya seluruh amal kita itu kita dasari dengan niat yang ikhlas pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ada seorang yang bertanya kepada Abu Ali. Abu Ali itu adalah tokoh sufi. Ya. Nah, dia yang membuat Thariqah Naqsabandiyah. Itu adalah Abu Ali. Dia ditanya, apakah amal yang paling ikhlas dan paling benar itu? Kemudian Abu Ali menjawab, sesungguhnya jika amal itu ikhlas namun tidak benar, maka ia tidak diterima. Jika amal itu benar namun tidak ikhlas, maka ia tidak akan diterima. Hingga amal itu ikhlas dan benar. Yang ikhlas ialah yang dikerjakan karena Allah, dan yang benar ialah yang dikerjakan menurut sunnah. Jadi amalan yang paling ikhlas dan paling benar itu adalah amalan yang hanya ditujukan karena Allah. Kemudian yang benar itu adalah amalan yang disesuaikan dasar-dasar mengerjakannya terhadap sunnah, tuntunan Rasul. Nah, ini harus kita. Dalam firman Allah sebutkan, "Faman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada." Siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya, dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah ia mempersekutukannya seorang pun dalam beribadah kepada Rabb-nya. Ini amalan yang ikhlas namanya. Ya. Ikhlas itu merupakan faktor yang penting. Bahkan di dalam hadis disebutkan ruhul amal. Jadi ikhlas itu adalah ruhul amal. Ruhnya amal, jiwanya amal. Jadi amal itu kalau tidak ada ruhnya, maka tidak benar. Ruhnya amal adalah ikhlas. Gitu. Ya, karena itu Rasulullah pernah mengatakan dalam sebuah hadis, ya, yang dikatakan Umar bin Khattab, innamal a'malu binniyah. Ada tanpa innama juga bisa seperti ini tanpa. Al a'malu binniyah. Walikum ri'in manawa. Sesungguhnya semua perbuatan itu tergantung niatnya. Walikul ri'in manawa. Dan bagi seseorang itu adalah apa yang diniatkan. Nah, dicontohkan dalam hadis ini, "Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallah wa rasulihi."
Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu juga untuk Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratu lidunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratu ila ma hajara ilaihi. Dan siapa yang hijrahnya itu karena urusan dunia atau urusan perempuan untuk dinikahinya, maka hijrahnya yaitu yang didapat. Itu hadis yang terkenal tentang ikhlas. Jadi orang itu tergantung niatnya, bagaimana niatnya. Nah, maka kita sholat pun juga harus niat terlebih dahulu. Ya. Niat kita semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Man kana yuridu hatal akhirah nazid lahu fi hartihi wa man kana yuridu hatat dunya nutihi minha wa ma lahu bil akhirati min nasib. Siapa yang menghendaki akhirat, maka dia akan mendapatkan akhirat dan ditambah baginya fi katihi. Ditambah baginya apa itu kebutuhan dunia. Wa man kana yuridu hatta dunya nutihi. Dan siapa yang menginginkan dunia, dia akan diberikan dari apa yang dilakukan itu. Wa malahu bil akhirati min nasib. Tetapi dia tidak mendapatkan bagian untuk akhirat. Nah, jadi kalau kita ini niat ya melakukan perbuatan itu untuk kehidupan akhirat, maka akan diberi apa yang kita niatkan dan ditambah bagiannya untuk dunia. Tetapi kalau niatnya itu hanya urusan dunia, maka hanya dapat urusan dunia, tapi akhirat tidak mendapatkan. Nah, ini apa itu Allah berfirman demikian dalam surat Surah ayat 20. Makanya kalau kita niat karena Allah, maka kita akan mendapatkan apa yang kita niatkan dan akan diberi bagian juga untuk dunia kita. Tetapi kalau kita hanya urusan dunia, niat kita, maka di akhirat kita tidak akan mendapatkan. Ini yang pertama, jadi niat ikhlas karena Allah. Itu supaya amalan kita tidak sia-sia. Yang kedua, menyerahkan diri kepada Allah, yaitu memurnikan tujuan amal kita hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam firman Allah sebutkan, wa qadimna ila ma amilu min amalin wa ja'alnahu haba'an manthura. Dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Jadi amal yang tidak ditujukan semata-mata karena Allah, maka itu dianggap sebagai amal ya, perbuatan yang seperti debu yang berterbangan. Tidak akan melekat pada manusia itu. Ini firman Allah. Kemudian dalam firman Allah yang lain di surat Al-An'am ayat 162, sering juga kita dengar, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah bahwa sholatku, ibadahku, hidup dan matiku semata-mata untuk Allah atau karena Allah, karena Tuhan yang menguasai alam. Karena Allah Tuhan yang menguasai alam. Jadi tujuan amal yang supaya tidak sia-sia itu hanya untuk Allah, bukan untuk yang lain. Kemudian di dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Ini ayat menjelaskan tentang bagaimana kita ini diperintah oleh Allah untuk menyembah Allah semata-mata, memurnikan ketaatan kita kepada Allah. Jadi kita ibadah kita, seluruh pekerjaan kita, kalau kita niati Allah, maka kita harus, itu adalah artinya kita betul-betul menunjukkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang kedua, jamaah maghrib rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, amal soleh yang didasari dengan iman. Amalan yang tidak sia-sia adalah amal soleh. Kalau amal buruk jelas sia-sia kita. Jadi kita melakukan amal kemungkaran, amal keburukan itu sia-sia. Nah, sekarang amal soleh pun juga demikian. Kalau tidak didasari iman juga sia-sia. Karena itu dalam yang ketiga ini, amal yang tidak sia-sia, yaitu amal soleh yang didasari dengan iman. Allah menyatakan dalam firman-Nya, innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal soleh bagi mereka adalah surga Firdaus yang menjadi tempat tinggalnya. Al-Kahfi ayat 107. Kemudian di dalam ayat lain yaitu surat An-Nahl ayat 97, man amila sholihan min dzakarin wa au untha wa huwa mu'minun wa nuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Man amila sholihan min dzakarin wa untha. Barang siapa yang melakukan perbuatan kebaikan, amal soleh, baik itu dari laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, dia seorang mukmin, walanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka dia akan diberikan kepadanya kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan akan kami balas dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah dikerjakan. Jadi Allah membalas amal kebaikan kita itu lebih baik dari apa yang dikerjakan. Artinya lebih besar. Jadi kalau kita seperti contoh misalnya kita sedekah ya. Kalau dalam surat yang sering kita dengar dalam surat Al-Baqarah, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum dan seterusnya itu adalah akan dibalas yang lebih baik. Diupamakan orang yang menanam satu biji, ya, mathalu habatin ambatat sab'a sanabila. Seperti orang yang menanam satu biji tumbuh menjadi pohon yang mempunyai 7 tangkai. Bikuli sumbulatin mi'atu habah, dan tiap-tiap tangkai berbuah 100. Sehingga satu menjadi 700. Nah, itu adalah pelipat gandaan dari Allah terhadap amalan-amalan yang lebih baik dari apa yang dikerjakan oleh manusia. Jadi amal soleh itu oleh Allah akan dibalas lebih baik dari apa yang dikerjakan. Sehingga dalam hadis ada disebutkan akan dibalas 10 kali sampai dengan 700 kali lipatan. Siapa yang melakukan perbuatan baik. Kemudian ada sebuah hadis an Anas bin Malik annahu haddatsa an Rasulullah sallam innal kafira idza amila hasanatan ut'ima biha tu'matan minad dunya wa amal mu'minu fa innallaha yaddakhiru lahu hasanatihi fil akhirati wa yu'tibuhu rizqan fid dunya ala ta'atihi. Anas bin Malik menceritakan dalam hadis ini Rasulullah pernah bersabda, orang kafir, kata Rasulullah, yang mengerjakan suatu kebaikan, kebaikan itu diberi sesuap nasi atau sesuap makanan dari dunia. Jadi kalau dia mengerjakan kebaikan, itu hanya diberikan dalam kehidupan dunia, dibalas dalam kehidupan dunia. Sedangkan orang mukmin, kata Rasul, kebaikan-kebaikan yang dilakukan itu disimpan oleh Allah di akhirat dan ia diberi rezeki di dunia karena ketaatannya. Artinya orang mukmin yang melakukan kebaikan itu diberikan rezeki di dunia, tapi juga diberikan balasan nanti di akhirat. Dalam surat ayat firman Allah yang lain juga ada mengatakan, wa may yattaqillah yaj'al makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu juga
sering kita dengar ayat itu. Jadi amal orang kafir itu hanya dibalas dalam kehidupan dunia. Karena apa? Karena orang kafir itu tidak ada niatan beramal karena Allah. Untuk Allah tidak ada. Tapi dia semata-mata bekerja untuk urusan dunia. Nah, karena itu Rasulullah mengatakan amal orang kafir itu akan dibalas di dalam kehidupan dunia saja. Amal kebaikan orang kafir itu seperti fata morgana. Ya, fata morgana itu kalau didekati makin jauh. Walladzina kafaru a'maluhum kasyarabin biqi'atin yakshabu dham'anu ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'an wa wajadallaha indahu wa fa'u hisabahu wallahu syari'ul hisab. Orang-orang kafir yang beramal, amal mereka itu laksana fata morgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga. Tetapi bila didatanginya air itu tidak didapatinya. Ya, jadi fata morgana itu kalau kelihatannya ada, tapi didekati makin jauh, terus tidak akan pernah ketemu. Nah, ini juga begitu. Amal orang kafir itu seperti fata morgana yang disangka oleh orang ada air yang bisa diminum, tapi begitu didekati tidak ada. Itu jelas sekali dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya. Bagaimana kalau amal itu tidak didasari dengan iman, sehingga orang kafir yang melaksanakan amal kebaikan pun itu tidak akan mendapatkan balasan yang setimpal di akhirat. Tetapi hanya diberikan balasan di dunia seperti apa yang dilakukan. Tetapi kalau kita dibalas lebih baik dari apa yang kita lakukan. Yang keempat, kalau kita ingin supaya amal kita tidak sia-sia, maka harus mengikuti sunnah Rasul. Jadi kita harus betul-betul melakukan amal itu sesuai dengan tuntunan Rasul. Jangan sampai kita melaksanakan sesuatu yang tidak atau bahkan bertentangan dengan tuntunan Rasul. Nah, itu akan sia-sia. Allah berfirman dalam firman-Nya, "Wa ma ataqamur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab." Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. Jadi artinya apa yang dituntunkan oleh Rasul, ikutilah. Apa yang diperintahkan Rasul, laksanakanlah. Apa yang dicontohkan Rasul, lakukanlah. Rasulullah itu kan aturannya ada yang berupa perkataan, ada yang berupa perbuatan. Sunnahnya itu. Jadi dalam hadis ini disebutkan, dalam ayat ini disebutkan apa-apa yang dicontohkan, yang diberikan oleh Rasul, hendaknya kita terima. Apakah itu berupa perkataan, kemudian perbuatan, dan contoh-contoh. Apa yang dilarang, kalau Rasulullah mengatakan tidak boleh ya, kita harus menjauhi. Kita harus meninggalkannya. Ini kalau kita ingin mengikuti sunnah Rasul di dalam melaksanakan amal. Jadi perbuatan kita, meskipun amal soleh, membantu orang lain, kita sedekah, tapi kalau tidak sesuai dengan tuntunan Rasul, kita tidak akan mendapatkan apa-apa, sia-sia. Kita sholat, tapi tidak sesuai dengan tuntunan Rasul, ya kita sia-sia.
apapun yang kita lakukan, meskipun ibadah, tetapi kalau tidak sesuai dengan tuntunan Rasul, maka itu sia-sia. Sehingga dalam hadis ini disebutkan lebih jelas, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Dalam hadis ini disebutkan, ya, Rasulullah, barang siapa yang mengada-adakan sesuatu dalam urusan agama yang kami tidak pernah memberikan tuntunan, maka tertolak. Jadi kalau ada orang yang melaksanakan ajaran agama atau membuat-buat yang tidak ada tuntunan dari Rasul, maka amal itu akan ditolak. Itu jelas sekali. Dan Rasulullah memberikan peringatan yang keras. Maka jangan sampai kita melaksanakan satu perbuatan yang tidak ada tuntunan dari Rasulullah. Hendaknya seluruh apa yang kita lakukan itu mengacu kepada Rasulullah. Jangan sampai perbuatan kita di luar tuntunan Rasulullah. Sholat, Rasulullah mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nah, kita kan tidak pernah melihat Rasulullah. Kita hidup di zaman Rasulullah sudah meninggal, sudah wafat. Bagaimana cara kita melihat sholatnya Rasulullah? Ya, kita melihat hadis-hadis yang dikeluarkan oleh Rasulullah tentang sholat. Bagaimana takbirnya, bagaimana doa iftitahnya, bagaimana sujudnya, rukuknya. Itu ada tuntunan jelas yang tercantum dalam hadis Rasulullah. Maka kalau kita melakukan sholat, walaupun sholat, tetapi kalau tidak sesuai dengan apa yang dituntunkan Rasulullah, maka akan sia-sia. Kalau takbir itu kan harus sampai tangan kita sampai sejajar dengan telinga. Itu hadis Rasulullah. Kemudian iftitah, ada yang pakai Allahumma ba'id baini wa baina khotoya, boleh. Ada yang wajah tu wajah, boleh. Itu juga ada hadisnya. Dan di dalam HPT juga disilahkan pilih mana yang dipilih. Kemudian rukuk. Juga begitu. Bagaimana rukuknya? Kadang-kadang ada orang yang rukuk itu begini. Jadi rukuk itu ini hanya lutut, tidak sampai ke bawah. Tuntunan Rasul itu. Nah, kalau ada rukuk sampai tangannya ke bawah, berarti sudah di luar tuntunan Rasul. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, saya kira itu sudah banyak kita pelajari di dalam sholat. Nah, karena itu, mari kita harus betul-betul sesuaikan dengan tuntunan Rasul di dalam melaksanakan ibadah sholat. Sebab sholat itu adalah pegang peranan. Kalau sholat kita tidak diterima, berarti sholat kita rusak. Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumil qiyamah as-shalah. Pertama-tama yang akan dihisab dari hambanya dari itu adalah sholatnya. Idza sulukat suluka sa'iru amali. Apabila sholatnya baik, maka akan membawa kebaikan seluruh amalnya. Wa idza fasadat fasada sa'iru amali. Apabila rusak sholatnya, yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasul, berarti akan membawa kerusakan seluruh amal. Pegang peranan penting sholat itu dalam kehidupan akhirat. Karena itu, mari kita upayakan untuk sesuai dengan tuntunan yang dituntunkan oleh Rasulullah. Jangan sampai kita keluar dari itu. Ini betul-betul harus kita perhatikan. Bapak dan Ibu jamaah maghrib rahimakumullah. Nah, dari uraian di atas, mulai dari pertama sampai yang terakhir saya sebutkan tadi, hendaknya kita waspada terhadap amalan yang sia-sia. Jangan sampai kita terjadi, Pak,
amalan itu pada diri kita. Yang akhirnya kita seperti orang yang mengurai benangnya setelah dipintal. Sehingga di akhirat nanti menjadi orang yang muflis, orang yang bangkrut. Dalam firman Allah surat An-Nahl ayat 92 dinyatakan wala takunu kallati naqadat ghazlaha mim ba'di quwwatin angkatha. Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai. Artinya amalan yang kita lakukan itu tidak ada gunanya. Buyar semua. Karena tidak sesuai dengan apa yang tertera mulai dari 1 sampai ke 4 tadi. Ikhlas, ya, karena Allah, kemudian semata-mata ditujukan untuk Allah, ya, kemudian dan sampai ke 4 tadi. Itu yang harus kita lakukan. Kalau tidak, keempatnya itu tidak terpenuhi, maka itu kata Allah seperti orang yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi bercerai-berai. Atau ibu-ibu yang telah dikonde boyar. Tidak ada artinya. Itu firman Allah. Kemudian ada sebuah hadis yang panjang ya, menjelaskan tentang orang yang bangkrut. Rasulullah bertanya kepada sahabat, tahukah kamu orang yang bangkrut itu? Ada menjawab, orang yang bangkrut itu orang yang tidak punya uang. Kemudian Rasulullah mengatakan, innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa syamin wa zakatin wa yati qad satama hadza wa qadafa hadza wa akala mala hadza wa safakat dama hadza wa duruba hadza fayuto hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alai ukhidha min khotoyahum faturihat alaihi thumma turika finar. Sesungguhnya kata Rasul, orang yang bangkrut dari umatku itu adalah orang yang nanti datang pada hari kiamat dengan sholat, puasa, zakat, tetapi melakukan perbuatan-perbuatan yang sangat tercela, memukul ini, mengumpat ini dan macam-macam. Akhirnya orang datang, saya dulu pernah dihina. Akhirnya kebaikannya diberikan kepada orang yang lapor itu. Saya dulu pernah dicaci maki, lapor. Sampai terus akhirnya amal kebaikan itu setelah banyak laporan orang-orang yang pernah disakitin macam-macam itu, masih ada lagi sudah habis. Maka keburukan orang yang lapor itu diberikan kepada orang yang melakukan yang muflis tadi, yang dikatakan muflis tadi. Jadi orang yang datang dengan sholat, zakat, puasa, tetapi kebaikan itu untuk membayar keburukan yang dilakukan kepada orang lain itu masih kurang, maka masih ada yang lapor, keburukannya diberikan kepada orang. Akhirnya diceburkan kepada neraka. Jadi amalan yang sia-sia itu, ya meskipun sudah dilaksanakan sesuai dengan sunnah Rasul, tapi di samping melaksanakan amalan itu kemudian masih melakukan keburukan-keburukan, yang keburukan itu ternyata lebih besar dari kebaikannya, maka juga akan menjadi sia-sia. Akhirnya tidak bisa mendapatkan apa-apa. Karena kebaikan yang dilakukan itu pahalanya habis untuk membayar balasan keburukan yang dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu orang muflis di akhirat. Tinggal kita mau jadi orang muflis bangkrut di akhirat
Kalau di bangkrut dunia, telah jadi juragan bangkrut, tapi tidak apa-apa. Kalau tidak bangkrut di akhirat, tidak masalah. Tapi kalau di dunia bangkrut, di akhirat bangkrut, nah ini yang lebih celaka. Nah, jadi di samping 4 hal tadi, orang yang berbuat melakukan kebaikan, tetapi di samping kebaikan yang dilakukan juga keburukan banyak dilakukan, bahkan lebih banyak daripada, sehingga dalam surat Al-Qari'ah ya, disebutkan ya, siapa yang kebaikannya lebih ringan daripada amal keburukannya, maka akan diceburkan dalam neraka hawiyah. Wa amma man khafat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma ya narun hamiyah. Orang yang ringan timbangan kebaikannya akan menjadi penghuni neraka hawiyah. Tahukah neraka hawiyah itu narun hamiyah, yaitu neraka yang apinya menyala-nyala. Itu membakar kita. Bagi orang yang masuk itu akan terbakar dalam api. Nah ini orang yang melakukan kebaikan, tetapi juga melakukan keburukan yang lebih banyak dari kebaikannya, maka akan juga masuk dalam neraka hawiyah. Nah, maka dari itu marilah kita berhati-hati di dalam melakukan amal kita. Di samping 4 persyaratan yang saya sampaikan tadi, mari kita ikuti terus dengan kebaikan-kebaikan, kita hindari kemungkaran dan keburukan di dalam melakukan amal itu. Supaya kita tidak sia-sia, tidak menjadi orang yang bangkrut. Jamaah maghrib rahimakumullah, jadi itulah hal-hal yang perlu kita perhatikan supaya amalan-amalan kita tidak sia-sia. Apa artinya kita bersenang-senang dalam kehidupan dunia dengan bergelimangan harta, tetapi harta hanya untuk keburukan? Apa artinya kita mendapatkan derajat, pangkat, jabatan, tetapi jabatan itu tidak dipergunakan untuk kebaikan? Ingin menjadi bupati, tapi setelah jadi bupati tidak melindungi rakyat, tidak membuat kebaikan rakyat, justru malah mendolimi rakyat, nanti dia akan sia-sia seluruh amalnya. Nah, maka dari itu mari sebagai umat Islam betul-betul kita prihatin dalam hidup kita, agar kita bisa berhati-hati dan melaksanakan amalan-amalan semata-mata hanya karena Allah, dan kita tujukan untuk semata-mata ridho Allah, dan akhirnya kita akan selamat hidup kita dunia maupun akhirat. Nah, jadi kemarin sudah pernah saya jelaskan, apa yang ada pada diri kita ini hendaknya kita manfaatkan. Pertama adalah untuk kepentingan kebahagiaan hidup akhirat. Ini yang pertama. Kita punya umur, kita gunakan untuk kepentingan kebahagiaan hidup akhirat. Kita diberikan kesehatan, hendaknya kita manfaatkan untuk kepentingan kebahagiaan hidup di akhirat. Kita mempunyai harta, hendaknya kita pergunakan harta itu untuk kepentingan kebahagiaan hidup akhirat. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat sehingga sia-sia apa yang ada pada diri kita. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, membimbing kita, menunjuki kita, sehingga kita akan selalu berjalan pada jalan yang lurus dan benar. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.